Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Susaryanto, SOS MAP. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yaitu demokrasi Pancasila. Nah, jadi apa sih demokrasi Pancasila itu? Di sini demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata demos biasanya merujuk pada seluruh rakyat, tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin. Demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan. Dahal 1998 ayat 11 sampai 12 dalam Judi Latif 2011 ayat 395. Nah, dari pengertian mengenai demokrasi tersebut dapat ditarik bahwa substansi demokrasi itu sendiri merupakan kekuasaan bahwa yudikatif, eksekutif, dan legislatif berasal dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Substansi tersebut membentuk struktur dalam demokrasi, yakni adanya infrastruktur dan suprastruktur yang menghasilkan keputusan dan kapabilitas. Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan di tangan rakyat. Menurut Kolisin, demokrasi di Indonesia memegang prinsip teodemokratis, di mana segala keputusan dan kebijakan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, namun tidak melanggar 17 peraturan Tuhan. Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip teodemokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban rakyat Indonesia harus sama dan sejajar. Mencakup politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Demokrasi Pancasila mencakup demokrasi politik, sosial, dan ekonomi untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, warga negara menerima hak sebanding dengan kewajiban yang harus dijalankan. Menjaga keseimbangan agar kebebasan tidak merugikan masyarakat. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral, demokrasi Pancasila memberikan kebebasan dengan batasan tanggung jawab moral terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Kebebasan harus memperhatikan hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Tujuan demokrasi Pancasila adalah untuk rasa keadilan sosial untuk semua warga negara, terutama melalui sila kelima Pancasila, menciptakan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria atau standar ideal yang merupakan tolak ukur dalam demokrasi, yaitu 1. Pemahaman yang tercerahkan. Apa sih pemahaman yang tercerahkan? Pemahaman yang tercerahkan adalah suatu hal yang dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka, berdasarkan pilihan mereka sendiri dan bukan pilihan pihak lain, seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal tersebut. Yang kedua adalah partisipasi efektif. Partisipasi warga negara Indonesia sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat. Yang ketiga adalah kontrol terhadap agenda. Agenda dalam hal proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. Yang keempat adalah persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan. Hak pilih dalam demokrasi bersifat universal. Dalam suatu proses pembuatan keputusan, sikap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. Contohnya dalam pemilihan KPU. Yang kelima adalah inklusivitas. Kriteria inklusivitas
berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga Demos asosiasi tertentu, termasuk negara. Dalam hal ini, Demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat dalam keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut. Memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks pengembangan demokrasi dan nilai-nilai moral di Indonesia. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila menyoroti pentingnya moralitas dan budi pekerti yang luhur sebagai landasan untuk sistem politik yang demokratis. Dalam konteks ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan filosofi bagi pengembangan sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kemanusiaan universal. Sila perkemanusiaan mengandung nilai-nilai manusiawi yang esensial dalam menghadapi tantangan globalisasi, komitmen untuk menegakkan hak asasi manusia. Bagian penting dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Persatuan kebinekaan. Persatuan dalam keberagaman menjadi landasan bagi Indonesia sebagai republik yang inklusif bagi berbagai etnis dan budaya. Negara diharapkan untuk menciptakan keadilan guna mewujudkan persatuan tanpa memunculkan fragmentasi dalam masyarakat. Demokrasi permusyawaratan. Sila ini menjadi dasar penting dalam menjalankan demokrasi yang melibatkan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan musyawarah memungkinkan representasi semua kelompok masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, sejalan dengan semangat gotong royong dan persatuan. Keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Pancasila mengacu pada keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup keadilan dalam berbagai aspek kehidupan baik materi maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga landasan praktis bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang inklusif, demokratis, dan adil secara sosial. Pengambilan kepentingan dengan musyawarah. Pentingnya landasan gotong royong dan kebersamaan sebagai dasar pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam konteks Pancasila adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat saling membantu dan bekerjasama secara kolektif. Proses musyawarah menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, memperhatikan kepentingan dan hak kaum minoritas. Hal ini menciptakan inklusivitas, memungkinkan partisipasi semua pihak dengan berbagai perspektif, sehingga keputusan yang dihasilkan adil, inklusif, dan menghormati keberagaman, mencerminkan kepentingan semua masyarakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional yang muncul dari sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk menciptakan negara yang kuat dan stabil. Ini menekankan rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia, menghasilkan persatuan nasional di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Atmosfer saling peduli, toleransi, dan gotong royong diperkuat oleh semangat kebersamaan, mendukung tujuan bersama. Persatuan nasional bukan hanya penting dalam pertahanan negara, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan kemajuan. Memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, mengatasi tantangan, dan memperkuat fondasi demokrasi. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mencakup langkah awal membangun negara setelah menyatakan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia dibentuk untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, menekankan persatuan nasional di atas keberagaman suku, agama, dan budaya. Fokus utama dalam memajukan kesejahteraan umum dengan pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup seluruh rakyat. Cita-cita tersebut juga mencakup pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menunjukkan pentingnya pengembangan potensi individu untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Selain itu, Indonesia berkomitmen pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
menandakan tekad untuk berkontribusi tidak hanya pada kebaikan masyarakat Indonesia, tetapi juga pada perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, prinsip dasar tersebut ada juga beberapa keunikan yang memiliki demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi yang lain. Beberapa keunikan tersebut ialah A. Pada cangkupannya tidak hanya terbatas pada dimensi politik, melainkan juga mencangkup dimensi ekonomi dan sosial. B. Pada spirit yang dikandungnya, yakni religius, humanis, kolektivisme, atau kekeluargaan. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, nilai-nilai religius, humas, kolektivisme yang tersangkut dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Uniknya, nilai-nilai tersebut tidak dapat ditemukan dalam negara yang menganut demokrasi di manapun. Meskipun menggunakan kelembagaan demokrasi modern, pengambilan keputusan tetap mengadopsi mekanisme budaya adil berupa permusyawarahan. Melalui proses ini, keputusan yang dihasilkan bersifat mufakat, yang diharapkan adil bagi seluruh masyarakat dan tidak hanya menguntungkan atau menginginkan satu pihak saja. Nah, jadi itu saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.